Cerita dibuka dengan memperlihatkan kondisi di bagian utara kota Valonia. Di tempat tersebut, terlihatlah Altair yang sedang meresmikan proyek reklamasi lahan yang akan dikerjakan bersama dengan Guild Southern Ark. Tapi ternyata, itu bukanlah Altair, melainkan Kalti yang adalah mate pribadi Altair. Dan dia ini memiliki kemampuan meniru rupa seseorang. Tentu, semua ini merupakan rencana brilian Zephyr agar mereka dapat melakukan pembersihan wilayah gunung berbatu, melakukan Red Blue Dragon, terlebih dapat menipu para pemuja Demon God yang ternyata sedang mengawasi Altair palsu saat itu. Seperti yang diharapkan dari semua dugaan dari Zephyr, semuanya itu memang ternyata benar-benar terjadi. Karena setelah kematian Aldean, yang adalah salah satu apostel, para pemuja Demon God kini tengah kebingungan mana informasi yang benar dan mana sebenarnya yang salah. Dan selagi mereka kebingungan, Zephyr dan yang lainnya akan segera menyelesaikan Red Blue Dragon. Scene kemudian berpindah di hutan para elf. Di tempat itu, terlihat Kiara yang sedang menunjuk ke arah sesuatu yang adalah tanaman magis yang menghasilkan makanan sesuai sumber dari tempat hidupnya. Dan sekarang, semua tanaman ini telah rusak akibat menyerap racun dari Lake of Life atau bisa dibilang yang dimiliki oleh si Blue Dragon. Memang tak terlalu masalah jika tanaman ini hanya menyerap racunnya saja. Tapi masalahnya, tanaman tersebut menyemburkan gas beracun dan menghasilkan monster dari tanaman yang ada di sekitarnya. Dan tujuan mereka sekarang adalah untuk melindungi tempat tinggal para elf dari serangan monster-monster itu. Racun tersebut membuat para elf semakin menjauh dari pusat tempat tinggal mereka. Pada awalnya, mereka tinggal berdekatan dengan Tree of Life, dan sekarang mereka telah terdorong sangat jauh dari tempat asal mereka. Saat mendengar hal tersebut, tentu Zephyr siap membantu mereka, karena monster-monster itu juga memiliki mana stun dan material berguna lainnya. Pertarungan di tempat tersebut pun semakin sengit, karena para monster terus-menerus berdatangan. Tapi semua anggota yang berada di garis depan atau yang berhadapan langsung dengan para monster tidak merasakan tekanan sama sekali, karena mungkin mereka menganggapnya sebagai latihan semata. Singkat cerita, para monster akhirnya berhasil dikalahkan, serta racun dari Ratu Elf dan elf lainnya telah berhasil disembuhkan oleh Zephyr. Dan karena hal itu, Daryl sangat-sangatlah berterima kasih padanya, sampai sudah tak tahu bagaimana cara untuk membalas kebaikan dari Zephyr. Tapi, Daryl saat ini sangat meminta maaf, karena dia tak bisa memberikan item-item yang menopang seluruh kehidupan ras elf yang ada di tempat ini. By the way, yang mau baca silahkan di pause dulu ya. Zephyr pun menghela nafasnya saat mendengarkan perkataan Daryl tadi. Saat itu, Zephyr kemudian menjelaskan pada Daryl sekaligus memberinya 3 pilihan. Pertama, membuat obat sempurna untuk menyembuhkan para elf. Kedua, memulihkan Lake of Life. Dan ketiga, membunuh Blue Dragon. Zephyr menjelaskan bahwa untuk poin pertama, itu bisa didapatkan dengan menggunakan item-item yang dia minta tadi. Dan poin kedua, dapat diselesaikan dengan cara membunuh Blue Dragon. Artinya, yang harus mereka lakukan untuk mencapai semua poin tadi hanya satu. Dan itu adalah poin ketiga, atau membunuh Blue Dragon yang adalah akar dari masalah ini. Saat itu, Zephyr merasa sangat kesal karena Daryl tidak mengerti inti dari permasalahan tempat tinggalnya sendiri. Tapi di sisi lain, Daryl terus-menerus mengeraskan pendapatnya bahwa dia tak bisa memberikan item tersebut karena dia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar pada para elf yang lain. Sontak, karena mungkin sudah terlalu muak dengan keputusan plan dari Daryl, Zephyr pun memarahinya. Karena bukan hanya dia yang mempunyai tanggung jawab pada seluruh desa. Malah, Zephyr lah yang terus-menerus mengorbankan darahnya setiap hari dan menjadi kantong darah berjalan mereka. Karena rasa tanggung jawabnya yang sangat besar untuk menyelamatkan desa ini. Zephyr pun terus-menerus memarahi Daryl, karena walaupun dia bisa atau tidak mengalahkan Blue Dragon, hanya inilah pilihan yang tersisa jika dia memang mau melindungi desa ini. Dan ya, mungkin karena Daryl juga merasa kesal, dia pun langsung berbicara mengenai kemampuannya.
Dan tiba-tiba, tempat itu pun hancur karena tabrakan kekuatan mereka. Di saat yang sama, Altair kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dan tak berselang lama, debu di sekitar tempat itu pun mulai menghilang dan memperlihatkan Daryl yang memegang busur miliknya. Saat itu juga, Daryl pun berkata mengenai perkataan Zephyr yang akan menjadikannya sebagai ujung tombak dalam rencana mengalahkan Blue Dragon. Tapi sekarang saja, panahnya bahkan tak bisa menembus pertahanan Zephyr yang bukanlah seekor dragon atau naga. Saat itu, Daryl tak percaya bahwa dia dapat membunuh Blue Dragon dengan kekuatan sampah seperti ini. Jujur saja, Daryl juga sangat ingin membunuh Blue Dragon dan membalaskan dendamnya. Tetapi, dia tak tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai hal mustahil itu. Saat itu, Zephyr pun menghela nafasnya dan berkata akan memberitahu Daryl mengapa dia sangatlah lemah sekarang ini. Dan itu karena item sampah yang dia gunakan sampai sekarang. Dan tak lain adalah busurnya sendiri. Tentu Daryl dan Altair yang menyaksikan hal tersebut menjadi sangat terkaget dan terheran-heran akibat tindakan yang dilakukan oleh Zephyr. Tapi, Zephyr pun berkata kalau Daryl merupakan bocah cengeng yang suka merengek. Jadi, dia terpaksa akan memberikan satu dari item-item terbaik miliknya yang akan membuat Daryl kesenangan sampai ngompol di jalanan. Tak lama kemudian, terlihatlah Kiara yang menangis sambil memegang busur Daryl yang sudah dipatahkan oleh Zephyr beberapa saat yang lalu. Kiara terus-menerus memarahi Zephyr sambil berkata kalau item ini merupakan item yang memiliki grade hero. Oh ya, saya lupa kita tahu kalau urutan grade item itu by the way ini berdasarkan Lorraine rating ya, atau klasifikasi item yang disepakati oleh kuil cahaya dan kuil petualang. Oke, dimulai dari yang terendah sampai yang tertinggi ya. Pertama itu grade-nya normal atau common, kedua itu grade-nya high class, ketiga itu grade-nya rare, dan keempat grade hero, dan yang terakhir adalah grade legendary. Oke, lanjut. Setelah mendengar kalau item tadi merupakan grade hero, kakak cantik kemudian memeriksa item tersebut dan berakhir ketar-ketir akibat mengetahui kalau item itu memanglah grade hero yang jika diuangkan bisa mencapai 50.000 gold, yang tentu saja bukanlah uang yang sedikit. Daryl yang mendengarnya kemudian merasa tak masalah, karena dia yakin jika Zephyr mematahkan busur itu tanpa memperlihatkan beban di wajahnya seperti yang dilakukan tadi, dia yakin jika busur itu sangatlah murah dan tak berharga di mata Zephyr. Ternyata, hasil dari rayuan Zephyr tadi berhasil membuat Daryl melepaskan item yang sebelumnya dilindunginya, walaupun harus mati. Dan itu semua berkat kata-kata Zephyr mengenai item yang akan dia berikan. Cerita pun berlanjut di aula penyimpanan air kehidupan beserta cabang muda dari Tree of Life atau pohon kehidupan. Kedua orang saudara tersebut kemudian melakukan upacara penyerahan item suci terakhir untuk diserahkan kepada Zephyr. Setelah upacaranya selesai, kedua item itu pun diserahkan kepada Zephyr. Dan saat melihat item itu, Zephyr teringat bahwa setelah dia mengalami kiamat sekali, hatinya menjadi sedingin es yang tak bisa merasakan kesenangan ataupun kebahagiaan. Tapi sekarang, dia terkesan dengan sesuatu yang ada di depan matanya, yaitu air kehidupan yang nampak begitu indah. Sebelum Zephyr meminum air kehidupan, Daryl berkata kalau itu merupakan air kehidupan terakhir. Tapi jika semua rencana Zephyr berhasil, itu tidak akan menjadi yang terakhir. Dan karena mendengarnya, Zephyr pun berjanji akan menyukseskan rencana mereka. Dan tanpa basa-basi, Zephyr pun langsung meminum air kehidupan tersebut dengan sekali tegukan. Sontak, setelah meminumnya, terpancarlah aura vitalitas mana yang kuat dari dalam tubuh Zephyr. Tapi, berkat privilege Hermes Vision, efek dari air kehidupan kemudian meningkat 500% dari sebelumnya. Karena Zephyr tak ingin menyanyiakan hal itu, dia pun langsung berkultivasi dan menggunakan Dragonification bersamaan dengan teknik pernafasan pranayama yang adalah salah satu teknik pernafasan yang diajarkan Ned kepadanya dahulu. Bersama dengan itu, Zephyr sadar bahwa sekarang ini kondisi di hutan elf sudah lebih buruk dari apa yang terjadi di kehidupannya yang sebelumnya.
Ditambah, dia harus mengalahkan naga, yaitu makhluk yang berdiri di puncak rantai makanan. Jadi, dia tak punya pilihan lain selain meningkatkan tingkat pengeluaran kekuatan Dragon Heart-nya dengan paksa. Saat itu, Altair mengerti kalau Dragon Heart sangat membebani tubuh Zephyr. Jadi, mereka tidak boleh membuang banyak waktu. Sontak, dia pun langsung mensupport Zephyr memakai sihir kuno Medea. Sihir yang dia pakai tadi mempunyai kegunaan agar dapat dengan mudah memasukkan mana murni dari hutan ini ke dalam Dragon Heart milik Zephyr yang berguna untuk membantunya. Tetapi, hal buruk pun tiba-tiba terjadi pada Zephyr karena dia hampir tak mampu menahan rasa sakit yang ditimbulkan oleh Dragon Heart. Dan karena melihat itu, sang kakak cantik pun langsung mensupport Zephyr memakai skill penyembuhan tertingginya. Dan dikarenakan hal tersebut, pengeluaran kekuatan Dragon Heart perlahan meningkat hingga mencapai 6,2%. Tetapi, hal buruk pun kembali terjadi lagi karena Zephyr semakin kesakitan dan nafasnya mulai melemah yang menyebabkan tingkat pengeluaran menurun hingga 4%. Saat itu, Zephyr menjadi sangat frustasi akibat penurunan ini. Namun, dengan tiba-tiba, dia pun merasakan energi yang sama dengan yang dia miliki, yang ternyata berasal dari Ned, yang juga langsung mensupportnya saat itu. Ned sangatlah tahu kalau satu-satunya orang yang dapat membantu pengguna teknik pernafasan pranayama adalah orang yang juga menggunakan teknik yang sama. Saat itu, semua orang bekerja keras untuk mensupport Zephyr dalam penyerapan peningkatan mana pada tingkat pengeluaran kekuatan dari Dragon Heart yang dia punya. Karena jika mereka tidak fokus sedikit saja, maka semuanya akan langsung berakhir. Tapi tiba-tiba, di saat itu juga, Dragon Heart pun bersinar sembari Zephyr yang langsung membuka matanya, yang menandakan bahwa peningkatan Dragon Heart telah berhasil. Daryl dan Kiara kemudian terbutakan akibat cahaya yang begitu terang dan menyilaukan yang memancar dari tubuh Zephyr. Dan setelah beberapa saat, Daryl pun membuka matanya dan kaget karena melihat wujud dari Zephyr yang sangat-sangatlah GG. Di saat yang sama, kakak cantik dan Ned dan Altair merasa sangat kelelahan akibat mensupport Zephyr dengan seluruh kekuatan mereka. Tetapi di sisi lain, Altair kemudian tersenyum dan berkata kalau Zephyr terlihat sangat keren. Sontak, Zephyr pun tersenyum balik kepada Altair. By the way, tingkat pengeluaran kekuatannya si Zephyr ini udah mencapai 10,1% ya. Setelah itu, Zephyr lalu meminta Daryl untuk mengambilkan handuk kepadanya. Dan karena mendengarnya, Daryl pun berinisiatif untuk membersihkan keringat Zephyr. Karena dia mengira kalau handuk tadi akan Zephyr gunakan untuk membersihkan keringatnya. Tapi, dugaannya salah. Karena Zephyr langsung menolak tawaran Daryl dan langsung menggigit lap tersebut saat itu juga, sambil berkata bahwa dia akan mengambil bahan dari senjata Daryl. Sontak, sesaat setelah Zephyr berkata seperti itu, Daryl pun kaget dengan apa yang diperbuat Zephyr saat itu. Karena ternyata, bahan yang diambil Zephyr merupakan sisik naga miliknya sendiri. Zephyr melakukan hal ini semata-mata hanya untuk memenuhi tujuannya, yaitu mengalahkan Blue Dragon dan juga menciptakan senjata naga pertama di dunia ini. Scene pun berpindah di tempat pembuatan senjata naga. Saat itu, dijelaskan bahwa pembuatan senjata naga haruslah menggunakan bahan-bahan terbaik yang setingkat dengan itu, sehingga dapat membuat senjata tersebut dan bahan-bahannya saling melengkapi. Dan jika tidak, maka performa senjata tersebut tidak akan maksimal. Singkatnya, nggak bakalan kuat itu senjata gitu loh. Dan karena menyadari hal tersebut, Noel yang merupakan seorang blacksmith paling hebat di ras elf berencana menggunakan logam terbaik dari ras elf, yaitu crystalline gold. Di saat yang sama, Zephyr pun bergumam kalau semua bahan-bahan yang diperlukan akhirnya sudah lengkap, dan sekarang merupakan gilirannya untuk beraksi. Di tempat itu, Altair pun menggunakan mantra Magic Circle atau lingkaran sihir
yang berfungsi memperkuat skill dan mantra yang terdapat di dalam lingkaran tersebut. Zephyr pun mulai mengambil logam yang telah dicairkan tadi dengan skill naganya, dan perlahan-lahan mulai membuat senjata naga pertama di dunia. Berkat skill Zephyr yang sangat-sangatlah tinggi, dia pun mulai perlahan-lahan menyelesaikan pembuatan senjata tersebut. Dan singkat cerita, akhirnya senjata yang mereka buat dengan kerja yang sangat-sangatlah keras kemudian selesai dan menampakkan wujudnya yang sangatlah luar biasa, yang tentu saja membuat Daryl langsung ketar-ketir sampai hampir ngompol, saking kuatnya aura yang keluar dari senjata itu. Tak disangka-sangka, waktu dengan cepat berlalu, dan sekarang tak tersisa tinggal 2 minggu lagi sebelum raid Blue Dragon dijalankan. Tentu saja mereka yang akan mengikuti raid ini semakin berlatih keras, sampai-sampai mereka sekarang ini dilatih langsung oleh Ned, yang kita semua tahu merupakan pelatih iblis yang bahkan membuat Zephyr sampai ketar-ketir cuma karena melihat tatapan serius milik Ned. Itu ada di beberapa chapter sebelumnya itu loh. Beberapa hari pun berlanjut dan semua pasukan dilatih terus-menerus dengan memburu para monster, sehingga membuat banyak tumpukan mana kristal. Tapi semua mana kristal itu pun langsung habis karena pembuatan golem dalam jumlah besar, dan juga tentunya pembangunan pertahanan di desa Elf agar desa tersebut dapat bertahan. Bahkan mereka juga berencana membuat banyak lingkaran sihir, baik jebakan maupun perlindungan, dengan memakai sihir kuno Medea yang tentunya dipimpin langsung oleh Altair. Tapi karena sihir kuno Medea ini sangatlah rumit, beberapa penyihir dari Magic Tower merasa kesusahan dalam memahaminya. Namun, penggunaan Magic Crystal tak sampai di situ saja, karena Magic Crystal juga dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk membuat material-material yang mengandung magic. Cerita pun berlanjut pada Zephyr yang terlihat sedang berlatih di suatu tempat saat itu. Di sini, Zephyr berlatih dengan sangat-sangatlah keras, walaupun saat ini tingkat pengeluaran kekuatan naganya sudah mencapai 10%. Zephyr sadar kalau bentuk naganya saat ini memang sudah kuat, tetapi itu hanya bertahan selama 10 menit saja, yang bisa dikatakan sangat-sangatlah singkat. Saat ini, Zephyr sedang meneliti pengeluaran kekuatan naga miliknya. Sejauh ini, Zephyr sadar bahwa hasil terbaik adalah tingkat pengeluaran 19% dengan durasi selama 28 menit. Tapi karena hasil itu nampaknya sedikit mustahil, dia pun berniat untuk mencapai tingkat pengeluaran 17%, yang mana cukup stabil, karena waktu penggunaannya mencapai 24 menit. Jadi, Zephyr pun bertekad harus mencapai 17% bagaimanapun caranya, karena jika dia tidak bisa mencapai 17%, raid Blue Dragon dipastikan 100% gagal. Zephyr sangat sadar akan hal itu. Jadi, dia pun terus mengerahkan lebih banyak tenaga, darah, keringat, dan kekuatannya terus-menerus mengulangi hal itu sampai pada akhirnya dia melihat batas yang menghalangi jalannya dan kemudian melampaui batas yang menghalangi jalannya tersebut, apapun yang terjadi. Singkat cerita, waktu pun dengan cepat berlalu dan sampailah mereka di malam terakhir sebelum raid Blue Dragon dilaksanakan. Di saat itu, Ned keheranan karena makanan Zephyr sudah habis dalam sekejap mata. Padahal, Zephyr itu merupakan seorang yang selalu makan paling banyak di situasi apapun. Setelah selesai memakan makanannya, Zephyr pun pamit pada mereka semua karena dia berniat untuk tidur cepat malam ini. Altair yang melihat hal itu kemudian berpikir akan sesuatu hal. Kemudian, dia pun berpamitan kepada semua orang dengan alasan yang sama persis dengan yang digunakan oleh Zephyr tadi. Sontak, karena mendengarnya, Ophelia pun berniat untuk mengikuti Altair juga. Tapi sayang sekali, tidak semudah itu Ferguson. Karena dengan cepat, tindakannya langsung dihentikan oleh Ned dengan kedok bahwa Ophelia katanya sudah berjanji akan latihan dengan dia malam ini. Di saat yang sama, Altair pun bergumam bahwa dia tak dapat mempercayai semua yang dia alami sekarang ini. Bahkan tak terasa, sudah besok, raid Blue Dragon akan dimulai. Dia berpikir begini karena sejak dulu,
Red Blue Dragon yang sangat ingin dia laksanakan itu selalu ditolak. Bahkan hal itu juga sempat ditentang oleh kakaknya sendiri, yaitu Polaris. Sontak, karena semua penolakan itu, dirinya hanya bisa berharap pada orang-orang yang sangat dia percayai saat itu. Sampai suatu hari, dia pun bertemu dengan seseorang yang sangat mendukung dan membantunya dengan tulus. Sampai-sampai semua kesulitan yang dia alami selama ini terasa seperti kebohongan semata. Altair yakin, orang-orang mungkin berkata kalau yang dialami sekarang ini merupakan sebuah keberuntungan atau mungkin yang disebut takdir yang sudah diatur oleh para dewa. Tapi sayangnya, Altair tak mempercayai sesuatu yang disebut takdir. Dan tak disangka-sangka, saat itu Altair pun langsung main nyosor aja. Pasti Zephyr lagi ganti. Tapi tak disangka, ternyata sosoran itu bukannya membuat Zephyr sakne, tetapi malah membuatnya ketar-ketir karena sosorannya mengandung skill yang disebut Kiss of the Darkness. By the way, skill ini kegunaannya untuk melemahkan orang yang terkena dan juga membuat korban dapat sepenuhnya dikendalikan oleh pemakai. Jadi nge-rap dong. Lanjut. Di saat yang sama, Zephyr pun dengan bingung bertanya, apa sebenarnya maksud dari Altair saat ini? Tapi pertanyaan tersebut dibalikan oleh Altair karena semua rencana yang awalnya dianggap mustahil sudah akan dilaksanakan besok. Apalagi hal tersebut hanya dilakukan oleh satu orang dan hanya dalam waktu 1 bulan saja. Altair berkata dengan jujur bahwa selama ini dia hanya memperhatikan Zephyr dari samping hingga saat hal itu terjadi. Ya, di saat Zephyr terlalu banyak berkorban, bahkan sampai merelakan darah dan sisiknya yang dikuras setiap harinya oleh orang yang bahkan bukan keluarga atau kenalannya. Parahnya, semua itu dilakukan dengan gratis dan tanpa bayaran apapun. Sudah pasti Altair langsung mencurigai tindakan Zephyr ini dan menaruh kecurigaan yang tinggi kepadanya. Karena dia sangat tahu, di dunia yang sangat busuk ini tidak ada sesuatu yang namanya gratis. Sontak, Altair pun bertanya, sebenarnya apa tujuan Zephyr dan demi siapa dia melakukan tindakan gila ini? Karena kalau Zephyr melakukan ini untuk orang jahat, maka rencana yang mereka sudah bangun ini pasti akan menemui kehancuran. Jadi, Altair pun dengan tegas bertanya kepada Zephyr, dia bekerja sebenarnya demi siapa dan siapa yang mengirimnya? Gila, keren banget kan episode kali ini? So, jangan lupa di like videonya, dinonton iklannya, dan see you in the minggu depan. Anjir, masih di sini lu. GG sih, nggak mempan kebohongannya. Oke, lanjut. By the way, jangan di-unsubscribe ya, itu cuma bercanda kok. Masih di waktu yang sama, Altair bertanya pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Saat itu, Zephyr pun terdiam dan berkata bahwa dia tak disuruh oleh siapapun. Dan juga, semua hal dan pengorbanan yang dia lakukan sekarang ini hanya demi satu orang saja. Dan orang itu saat ini tepat berada di depannya, yang saat ini sedang menatap matanya. Mendadak, Altair pun kaget dan kembali bertanya apa maksud dari ucapan Zephyr. Karena dia tahu bahwa skillnya sekarang masih aktif, yang artinya Zephyr tidak berbohong. Ini mungkin terdengar sedikit konyol. Dulu, sebenarnya aku pernah mati sekali. Dan demi mengubahnya, aku kembali ke masa lalu. Sontak, setelah sesaat mendengarnya, Altair pun mengeluarkan skill yang sama persis dengan milik Yuridika, yaitu Dark Hand, yang tentunya saat itu langsung menghisap stamina Zephyr. Saat itu, Altair masih tetap pada pendiriannya dan tak percaya dengan ucapan yang diucapkan oleh Zephyr tadi. Tetapi, di saat yang sama, Zephyr pun tersenyum karena saat ini Altair pasti tahu bahwa yang dia katakan bukanlah kebohongan karena skillnya sekarang masihlah aktif. Apalagi sekarang yang sedang digunakan oleh Altair
adalah sihir kuno Medea yang dikenal sangatlah efektif dan membuat penggunanya tahu jika skillnya ini masih aktif ataukah tidak. Di saat itu, Zephyr berkata jujur bahwa sebenarnya dia sudah menunggu semua ini. Dia menunggunya dengan sabar waktu di mana Altair akan menggunakan skill ini kepadanya. Tentu saja, saat itu juga posisi unggul langsung berbalik kepada Zephyr, karena dia malah menyuruh Altair menanyakan apapun yang dia mau, karena tidak akan ada satu kebohongan pun yang akan dia katakan. Zephyr pun bertanya, kenapa Altair diam dan tak bertanya lagi? Karena jika begini terus, durasi skillnya akan segera habis. Tapi jujur saja, itu bagus menurut Zephyr, karena saat ini dia juga dapat mengaktifkan skill itu berulang kali. Wah, sweet banget, sampai bikin diabetes. Lanjut. Scene kemudian berpindah di tempat pembuatan para golem. Di tempat itu, terlihatlah para NPC yang sedang mengerjakan golem-golem yang akan dipakai di pertempuran besok. Di sini, akhirnya dijelaskan kenapa NPC yang satu ini sangat-sangat membenci Putri Altair. Dan itu semua karena sikap Altair yang semena-mena dan menggunakan kekuasaan dan uang untuk mengolok-ngolok orang yang bekerja sangat keras. Contohnya, saat di akademi dulu. Di saat itu, Altair terus saja bolos dari kelasnya karena hanya ingin bermain dengan teman-temannya dan bersenang-senang. Dan tentu saja, para guru tak bisa apa-apa karena memang mereka tak bisa mengajari Altair yang sudah terlalu jenius. Dan ya, tentu saja NPC satu ini merasa sangat-sangatlah marah hanya karena mengingat hal itu saja. Dan karena takut ini menjadi lebih parah, temannya yang NPC satu ini lagi kemudian turun dari golem dan membisikkan sesuatu pada si NPC. Dia berkata, kalau mereka melakukan tugas dengan baik dan mengikuti semua perintah, mereka bisa saja direkomendasikan sebagai penyihir pribadi dari salah satu bangsawan terkenal, yang tentu saja adalah suatu keuntungan yang sangat besar bagi mereka. Dia berkata, sudah jelas yang akan terpilih itu si NPC yang satu ini, karena dia adalah fighter mage yang pasti bisa bertarung. Jadi, jika raid ini berhasil, dia akan langsung menjadi penyihir pribadi para bangsawan. Dan ya, karena hasutan yang sangat-sangat GG, sang NPC satu ini akhirnya menjadi berbinar-binar dan langsung sangat bersemangat untuk melaksanakan seluruh perintah, bahkan walaupun itu dari orang yang paling dia benci. Tapi, di saat yang sama, ternyata Elder Heron sedang mengawasi mereka berdua, dan tak disangka-sangka, dia sedang merencanakan sebuah rencana yang sangat-sangatlah busuk, yaitu mengukir beberapa kata-kata tambahan pada para golem, yang tentu saja membuat para golem hanya akan mendengarkan perintah darinya saja. Singkat cerita, waktu di mana Raid Blue Dragon akan dilaksanakan akhirnya tiba. Dan saat itu, semua orang sudah siap pada posisi mereka masing-masing. Dan bahkan, tanpa mengatakan apapun, semua orang yang hadir di sini sudah bisa merasakannya. Yaitu, pada hari ini, akan ada mereka yang kembali ke tanah, dan mereka yang akan menyaksikan perubahan sejarah. Saat itu, Zephyr pun pergi ke para supporter untuk menerima sejumlah besar buff. Buff-buff ini tentu akan sangat berguna bagi Zephyr, karena dia mempunyai privilege yang akan meningkatkan buff tersebut, yaitu Hermes Vision. Pokoknya itulah. Dan di saat yang sama, Altair pun mengingat apa yang dikatakan Zephyr kepadanya kemarin malam. Jalan yang aku lalui itu benar-benar lautan darah. Tidak, bahkan bisa dibilang lebih buruk dari itu. Bagaimana aku bisa melangkah ke jalan ini sekali lagi? Aku sedikit terkejut karena kau menanyakan hal itu. Bisa dibilang, aku bisa melakukannya karena ini kali kedua, dan aku mengetahui masa depan. Dan tentu saja, pada akhirnya aku akan mendapatkan apa yang aku inginkan. Kau tahu, aku akan menyingkirkan semua halangan, mengalahkan semua musuh, dan mempersembahkan singgasananya kepadamu. Jadi, ketika datang waktunya,
terimalah aku sebagai raja, ratuku. Dan akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, yaitu Red Blue Dragon yang dipimpin langsung oleh sang pahlawan. Oke, ini udah akhir videonya yang betul ini guys ya. Jangan lupa di like videonya, di nonton semua iklannya, di subscribe juga bisa sih. Tapi jangan subscribe-nya 2 kali ya, nanti awas kalian ya, aku doti-doti kalian. Woi, ngapain masih nunggu? Udah habis nih woi, bubar.